Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaul Ahya. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang metabolisme dan enzim. Semoga kalian enjoy dan paham apa yang saya terangkan. Oke, kita langsung saja. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Proses metabolisme ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nanti saya akan jelaskan apa itu kata dan ana. Nah, kita lanjut. Reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi oleh protein khusus yang disebut enzim. Enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim memiliki struktur, yaitu ada gugus protein, apoenzim protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul. Yang kedua ada gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa ion. Next, ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Yang kedua, sifat enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis atau hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang keempat, enzim diperlukan dalam sejumlah sedikit. Dan yang terakhir, enzim bekerja secara bolak-balik. Oke, selanjutnya ada cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya. Yang pertama ada teori Luke and Kay, bahwa mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci, yang dimana substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim itu sebagai kunci dan substrat itu sebagai anak kunci. Yang kedua ada teori Indersifit, bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Oke, next ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada derajat keasaman atau pH, yang ketiga ada inhibitor atau zat penghambat, yang keempat ada afikator, yang kelima ada konsentrasi enzim, yang keenam ada konsentrasi substrat, yang terakhir ada zat hasil atau produk. Tadi kita kan udah bahas tentang enzim, bagaimana itu, apa itu enzim dan bagaimana cara kerjanya. Kita lanjut. Di sini ada katabolisme karbohidrat. Sebelum katabolisme karbohidrat, apa itu katabolisme? Nah, katabolisme itu adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kalau katabolisme karbohidrat yaitu proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi bentuk ATP. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana respirasi anaerob. Di sini saya akan menjelaskannya dulu. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa pengubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat 3 atom C. Berikut skema tahapan glikolisis. Oke, tahapan pertama adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Setelah itu, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Karena glikolisis hanya memproses gliseraldehida 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Ini menyebabkan terbentuknya 2 gliseraldehida 3-fosfat. Masing-masing gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi asam 1,3 disfosfogliserat. Kemudian asam 1,3 disfosfogliserat diubah menjadi asam 3-fosfogliserat. Berlanjut dengan pengubahan asam 3-fosfogliserat menjadi asam 2-fosfogliserat. Asam 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfonol pirulfat. Dan langkah terakhir adalah
pengubahan fosfonol pirufat menjadi asam pirufat. Di tahapan kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Urutan prosesnya, yang pertama ada asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Oke, di tahapan ketiga ada siklus Krebs ya. Tahapnya yaitu asetil CoA 2 atom C berikatan dengan asam oksalosetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan JTP. Selanjutnya JTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahin air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksalosetat kembali disertai pembentukan NADH. Oke, tahapan terakhir yaitu transport elektron. Tahapannya, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Qi. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Qi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Oke, berikutnya ada jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob. Ada secara langsung dan ada secara tidak langsung ya teman-teman. Pada tahapan reaksi respirasi pertama pada glikolisis, jumlah ATP yang dihasilkan secara langsung 2 ATP, sedangkan secara tidak langsung dia mendapatkan 2 NADH sama dengan 6 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Secara langsung dia tidak ada. Secara tidak langsung dia mendapatkan 2 NADH atau sama dengan 6 ATP. Yang terakhir ada siklus Krebs. Secara langsung dia mendapatkan 2 HTP dan secara tidak langsung dia mendapatkan 6 NADH sama dengan 18 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Secara langsung jumlahnya mendapat 4 ATP, secara tidak langsung keseluruhan jumlahnya mendapat 34 ATP. Yang tadi dibahas respirasi aerob, sekarang kita membahas respirasi anaerob. Respirasi anaerob suatu proses yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob juga sering disebut sebagai fermentasi. Jenis fermentasi yang umum yaitu ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada proses fermentasi terdiri atas glikolisis dan reaksi yang menghasilkan NAD+ melalui transfer elektron dari NADH
ke pirufat. Glikolisis merupakan proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat. Pada fermentasi alkohol, pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam dua langkah. Langkah pertama yaitu melepaskan karbon dioksida dari pirufat, selanjutnya diubah menjadi senyawa asetaldehyda berkarbon 2. Langkah kedua adalah asetaldehyda direduksi oleh NADH menjadi etanol. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan dihidrogenasi yang merubah asam pirufat menjadi asam laktat. Next, ada lagi katabolisme lemak dan protein. Prosesnya, pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5%. Dari besar energi lemak, untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam sel, tepatnya dalam bagian mitokondria, sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi asam lemak terjadi dalam dua tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil-CoA dan oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Tadi kita sudah membahas tentang katabolisme dan sekarang kita akan membahas anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Jika sumber energi yang berasal dari cahaya disebut fotosintesis, sedangkan jika sumber berasal dari zat kimia disebut kemosintesis. Yang kedua ada kloroplas sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas memiliki 5 bagian utama, yaitu stroma, membran dalam, membran luar, tilakoid, dan grana. Kloroplas mempunyai membran ganda atau membran luar dan membran dalam. Membran dalam dan membran luar kloroplas dibatasi dengan ruang antar membran atau intermembran. Membran ganda mengelilingi matriks fluida yang disebut stroma. Stroma mengandung enzim yang berperan untuk menangkap CO2 dan mereduksinya. Sistem membran di dalam stroma membentuk kantung datar yang disebut tilakoid. Pada beberapa tempat tilakoid bertumpuk membentuk grana. Klorofil dan pigmen lainnya terdapat pada membran tilakoid. Pigmen yang terdapat pada kloroplas yaitu klorofil A atau berwarna hijau, klorofil B berwarna hijau tua, dan karoten berwarna kuning sampai jingga. Nah, next ada fotosistem. Fotosistem yaitu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Yang keempat ada tahapan reaksi fotosintesis. Ada reaksi terang. Reaksi terang ialah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Dalam reaksi terang terdapat dua rute aliran elektron yaitu siklik dan non-siklik. Serangkaian proses pada aliran elektron non-siklik. Pada fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, O2, dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Oke, next sekarang ke aliran elektron siklik. Di klorofil A, P680 pada fotosistem 1 menyerap cahaya lalu melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer.
Dari akseptor primer dialirkan ke ferredoksin. Dari ferredoksin ditangkap oleh kompleks sitokrom, lalu dialirkan lagi ke plastocyanin, dan dari plastocyanin dialirkan kepada posistem 1 dan menjadi normal kembali. Dari posistem 1 melepaskan elektron dan ke akseptor primer. Dari akseptor primer ke ferredoksin, dari ferredoksin lagi dialirkan ke NAD+ reduktase. Dari NAD+ ini dia melepaskan ion H sehingga menjadi NADPH. Terang sekarang ke reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi pada fotosintesis yang berlangsung pada stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua ada panjang gelombang cahaya, yang ketiga ada konsentrasi CO2, yang keempat ada suhu, yang kelima ada ion anorganik, yang terakhir ada zat inhibitor. Oke, cukup sekian yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.